Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita mulai untuk pengajaran di sini. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridho dan inayahnya kita dapat melaksanakan aktivitas pengajaran. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen risiko usaha, ya, secara online atau secara daring, ya. Semoga para mahasiswa di sini dapat memahami dan dapat mengikuti materi yang saya sampaikan ini dengan judul atau berhubungan dengan mata kuliah manajemen risiko usaha. Oke, saya akan share materinya. Ya, sudah terlihat? Ya, manajemen risiko usaha. Perkenalkan dengan saya sebagai dosen pengampu Siti Nuryati, sebagai dosen tetap Prodi Kewirausahaan di BRI Institute. BRI Institute ini terletak di Jalan TB Simatupang nomor 6, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Background saya S1 dan S2 manajemen perusahaan dan berhubungan dengan keuangan juga. Oke. Nah, mata kuliah manajemen risiko usaha ini ada bobotnya 3 SKS dengan penilaian kehadiran 10%, tugas, kuis, dan proyek 20%. Kemudian ada ujian tengah semester 30%. Dan terakhir dari perkuliahan nanti akan kita menghadapi ujian akhir, ya, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Jadi total 100%. Bila salah satu dari item ini tidak diikuti oleh siswa, maka akan berkurang bobot nilainya. Ya. Oke. Nah, untuk manajemen risiko usaha ini ada buku referensinya. Ada 4 utama, ya. Tapi di luar itu silakan saja bagi siswa untuk menambahkan atau untuk mencari membaca ilmu, ya, yang berhubungan dengan buku referensi dengan manajemen risiko usaha. Nah, ini salah satunya ada MC Graw Hill Books Company, Herman Robert, and B. Hedges dengan judul Risk Management Concept and Application oleh Richard Irwin Hamerfoot. Kemudian Herman Darmawi, Manajemen Risiko, penerbitnya Bumi Angsara, Jakarta 2016. Kemudian yang ketiga, Kasidi 2014, Manajemen Risiko, penerbitnya Galia Indonesia, Surabaya, Gunung Anyar, Jawa Timur. Selanjutnya ada lagi buku referensi Joyo Sardoso Suasno 1999 dengan judul Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, penerbitnya Salemba 4 Surabaya. Nah, ini ada beberapa buku pendukung, ya, menurut Arthur William, Jr., Richard M. Haas dengan judul Risk Management and Insurance. Kemudian buku pendukung lainnya Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan Intermedia Jakarta 1995. Oke, silakan bagi mau menambahkan, ya, untuk referensi bukunya kalian bisa cari di toko buku yang terdekat. Nah, untuk pembelajaran mata kuliah manajemen risiko usaha itu ada capaian pembelajaran atau CPL. Di sini menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kerusahaan, kemudian menanamkan jiwa, karakter, dan perilaku anti korupsi, kemudian diharapkan dapat menguasai konsep penemuan ide dan peluang bisnis, ya, dalam mendukung pembentukan usaha. Kemudian mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan kolega atau sejawat
baik di dalam maupun di luar lembaga. Nah, kemudian mampu mendokumentasikan adanya penyimpanan, kemudian mengamankan dan menjamin keahlian dan mencegah plagiarisme. Kemudian yang diharapkan kembali bertanggung jawab pada pekerja sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Terakhir ada tambahkan mampu menganalisis kelayaan bisnis, mengelola risiko dan merancang strategi bisnis dengan smart. Ya, jadi di sini bahwa kata smart ini sangat penting sekali bahwa kita harus selalu sehat dan tersenyum ya. Jadi akan terlaksana dengan baik. Ada lagi capaian pembelajaran CPL tersebut bagi siswa juga mampu menjelaskan tentang resiko dalam kehidupan manusia, perusahaan dan usaha. Kemudian menguasai kompetensi, konsep risiko, identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko usaha. Kemudian yang kedua, ada lagi menguasai kompetensi tentang pengendalian risiko dan pembelajaran risiko dan pemindahan risiko melalui alternative risk transfer. Ya. Nah, di sini diharapkan juga memahami pemindahan risiko pada perusahaan asuransi, pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif dalam penanganan risiko. Kemudian, capaian pembelajaran lagi, mampu menjelaskan exposure kerugian, kemudian risiko operasional terhadap pendapatan. Itulah bagian-bagian dalam capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen risiko usaha. Nah, ada deskripsi singkat untuk mata kuliah manajemen risiko usaha ini, di mana materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini meliputi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Ya, jadi mengenai pengertian risiko itu apa, definisinya itu apa, dari referensinya itu dari beberapa ahli atau pakarnya, dan sudah dari uji kelayakannya. Kemudian perusahaan dan masyarakat, konsep risiko, kemudian manajemen risiko sebagai fungsi perusahaan, kemudian proses pengelolaan risiko mulai dari pengidentifikasikan sampai dengan penanggulangan risiko. Kemudian ada lagi pengendalian risiko. Dan yang terakhir mengenai komponen-komponen manajemen dalam risiko tersebut. Nah, dalam bahan kajian materi pembelajaran, di sini ada beberapa item bagian, yaitu kontrak kuliah. Ya, di sini mempelajari dan mendiskusikan tentang tanggung jawab pengelolaan risiko oleh pegawai dan direktur terhadap pemilik, penetapan kebijakan tertulis, kemudian administrasi pelaksanaan program, kemudian adanya hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Nah, dalam bahan kajian pembelajaran, nah di sini terdiri dari pengertian tentang risiko, manajemen risiko dalam perusahaan, kemudian konsep manajemen risiko dalam usaha, fungsi manajemen risiko usaha, kemudian mengidentifikasikan manajemen risiko usaha, kemudian tujuan manajemen risiko usaha, kemudian ada langkah-langkah manajemen risiko usaha. Selanjutnya ada lagi proses manajemen risiko usaha dan terakhir komponen risiko usaha. Ini merupakan bagian dalam pembelajaran manajemen risiko usaha. Ya, kita mulai. Bagian pertama, pengertian manajemen risiko usaha. Nah, apa yang maksud dengan manajemen risiko? Di sini arti risiko adalah proses melindungi aset, ya, atau didefinisikan melindungi aset dan kemampuan perusahaan dalam memberikan hasil dengan mengurangi ancaman kerugian akibat peristiwa yang tidak bisa dikendalikan. Itu maksud dengan manajemen risiko. Kemudian ada lagi serangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis untuk membatasi penurunan nilai bisnis dengan mengelola jenis dan sumber resiko dan sekaligus menjaga nilai pada tingkat tertentu. Nah, itu jadi merupakan rangkaian ya, jadi resiko yang menyebabkan mengurangi ancaman kerugian akibat peristiwa yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian pengertian manajemen risiko menurut para ahli.
Di sini ada menurut Smith, kemudian Noteworthy, ya. Nah, menurut Smith di sini pengertian manajemen risiko adalah proses. Ada beberapa bagian di sini mengidentifikasikan, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Itu ya, merupakan bagian dari manajemen risiko. Jadi bisa mengancam aset juga di sini, ya. Nah, kemudian menghasilkan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat tertanggulangi atau kerugian resikonya bisa diminimalisirkan, ya. Oke. Kemudian menurut Noteworthy tahun 2000, manajemen risiko adalah implementation of measures it manage and reduction in the likelihood of those threats and occurring and minimizing any damage if they do. Risk analysis and risk control from the basis of risk management, where risk control is the application of sustainable control to gain a balance between security, sustainability, and cost. Jadi dijelaskan bahwa menurut Noteworthy ini diimplementasikan, jadi dipraktekkan atau dibuktikan ya dalam kontrol tersebut ya, dalam resiko tersebut. Di sini harus ada menganalisa ya, makanya dengan ada menganalisa, mengkaji, kemudian melihat risk kontrolnya seperti apa. Jadi ada pengawasannya, pemantauan terakhir dari risiko tersebut. Ya, dengan dasar kemudian memanage itu mengatur di mana risiko tersebut terkontrol dan ada aplikasinya. Jadi sesuaikan secara sustainable control tersebut, kemudian di antara pengamanan juga dilakukan sehingga dapat mengurangi cost atau biayanya. Jadi itu bagian untuk menurut Noteworthy. Nah, ada lagi menurut pakarnya, yaitu menurut Dr. Andes Haji Masyud Ali, MBA, MM. Risk event atau peristiwa yang memberikan imbas pada datangnya resiko yang diartikan sebagai terjadinya sebuah kejadian yang dapat menimbulkan potensi for loss. Risk loss atau besarnya kerugian yang terjadi akibat dari peristiwa yang diartikan dengan mengacu pada kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung maupun tidak langsung. Jadi itu ya, menurut Dr. Andes Haji Masyud Ali, MBA, MM. Jadi di sini risk event atau peristiwa yang memberikan imbas atau datangnya risiko sebagai terjadi sebuah kejadian harus kita lihat di sini, jangan sampai kerugiannya risk loss ya, sangat besar sekali itu sangat berpengaruh sekali untuk bagaimana keadaan perusahaan tersebut. Nah, kita lihat sekarang lanjut pada manajemen risiko dalam perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai strategi tertentu untuk meraih tujuannya. Ya, di sini misalkan ada visi dan misi ya, di mana tiap strategi yang hendak diterapkan pasti mengandung risiko secara internal dalam perusahaan. Dengan melakukan manajemen risiko, kita dapat menganalisis seperti apa sih perusahaan yang terkandungnya di dalam tersebut ya, dalam strategi tersebut. Kemudian menganalisis risiko dalam perusahaan dapat membantu dan perusahaan mengukur sejauh mana strategi itu efektif yang dapat dijalankan, serta sebesar apa risiko yang harus ditanggung. Ya, di sini jelas bahwa bisa menganalisis risiko yang terkandung dalam tersebut. Kira-kira ada risikonya nggak nih? Misalkan dalam pendirian perusahaan, bagaimana ya cash flow-nya, kemudian bagaimana dalam hal sumber daya manusianya, apakah sudah dilaksanakan ataukah terstruktur apa tidak, kemudian bisa mengurai resikonya seperti apa. Oke ya. Nah, ini konsep-konsep dalam manajemen risiko usaha. Ya, di sini ada manajemen risiko atau risk, adanya peluang, kemungkinan terjadinya bencana atau kerugian. Nah, peluang atau kemungkinan terjadinya bencana atau kerugian itu bisa saja terjadi, di mana kita tidak tahu ya kalau terjadi bencana, musibah segala macam, itu resiko yang harus kita hadapi. Itu berpeluang sekali. Ya, misalkan pendirian gedung, ya pendirian gedung dekat letak yang
struktur tanahnya itu nggak bagus gitu ya. Bisa terjadi erosi, gempa, nah itu kan salah satunya. Makanya di sini supaya bisa ditanggulangi atau dikendalikan resiko tersebut dan bisa dikurangi resikonya, kita bisa dilihat bahwa perusahaan itu bisa memindahkan atau bisa dipindahkan ya. Jangan mencari letak lokasi yang sangat membahayakan. Itu karena berpeluang sekali terjadinya bencana. Kemudian ada lagi konsep tersebut ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Jadi tidak pasti apakah ini akan terjadi resiko dan seperti apa, peristiwanya seperti apa gitu ya. Jadi ada ketidakpastian. Kemudian ada lagi penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Ya, jadi penyimpangan di sini bahwa ada sebagian dari beberapa perusahaan itu ya melihat penyimpangan harusnya dilakukan, misalkan target yang dilakukan 100% harus 80%, tapi ternyata kurang dari target. Misalkan targetnya 80%, tapi kenyataannya hanya 30%. Itu berarti kan kurang daripada target tersebut atau yang diharapkan. Nah, kemudian peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Ya, jadi berpeluang ada kalanya itu tadi hampir sama dengan hasil yang tidak diinginkan dengan adanya target atau kemungkinan terjadi hal yang tidak terduga ya. Misalkan cash flow-nya tiba-tiba terjadi penurunan, kemudian barangnya banyak yang di retur lagi atau diulang lagi atau barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Oke, banyak sekali. Ya, untuk selanjutnya kita lihat akan fungsi manajemen risiko usaha. Oke. Nah, ini apa saja? Ada 4 poin. Pertama, menjamin pencapaian tujuan. Ya. Kemudian memperkecil kemungkinan terjadinya bangkrut ya atau pilot itu juga dengan. Kemudian meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian ada lagi memberikan keamanan pekerjaan. Nah, itu bagian daripada fungsi-fungsi dalam manajemen risiko. Jadi tujuannya harus tahu ada visi dan misi dalam perusahaan tersebut. Kemudian fungsi berikutnya memperkecil kemungkinan bangkrut atau pilot ya, itu fungsi manajemen risiko usaha bisa kita diminimalisirkan. Kemudian memberikan keamanan pekerjaan. Nah, jadi dengan rasa aman, karyawan pun akan merasa tenang dalam bekerja ya. Oke, itu fungsi dalam manajemen risiko bisa diketahui. Nah, ini ada gambar kira-kira bisnis atau usaha apa ya yang resikonya ruginya kecil gitu ya. Jadi orang berharap untuk ruginya kecil. Nah, mungkin dalam usaha itu tidak ada rugi, pasti ada ruginya gitu ya. Cuma tahapannya yang kemana nih? Nah, berharap dengan rugi yang kecil dibandingkan rugi yang besar ya. Kemungkinan modalnya besar tapi kerugiannya juga bisa dikecilkan ya. Yeah. Nah, lanjut kita mengidentifikasikan manajemen risiko usaha. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya, ada peluang kemungkinan terjadinya bencana atau kerugian, ketidakpastian atas kejadian tersebut, adanya penyimpangan, hasil aktualisasi dari hasil harapan, kemudian peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Yaitu masuk ke dalam mengidentifikasikan. Ya, berikutnya ada tujuan manajemen risiko usaha. Di sini ada beberapa tujuan. Pertama, menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak secara regulator ya. Kemudian meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang uncontrolled. Jadi sekecil mungkin ya berharap perusahaan itu bisa menghadapi risiko tersebut. Ya, jangan perusahaannya baru mulai tapi risikonya sudah diperhitungkan berlebih lah gitu ya. Itu kan sangat tidak sesuai ya dengan teori yang ada seperti ini. Kemudian agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan, ada lagi biaya manajemen risiko tidak risk manajemen yang efisien dan efektif. Kemudian memberikan rasa aman agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Ya, itu merupakan tujuan-tujuan daripada manajemen risiko usaha. Ada lagi juga tujuan tersebut ya, agar perusahaan juga tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.
Ya, jadi berharap perusahaan juga akan tetap hidup ya sesuai dengan yang diinginkan dengan sumber daya manusia yang eh, aktif, yang skillnya ada, nah ditambah dengan cost-nya atau biaya pembiayaannya harus ada dalam lengkapi tersebut. Kemudian biaya manajemen risk atau risk manajemen yang efisien dan efektif. Nah ini maksudnya bahwa setiap sumber daya manusia atau setiap individu ya berharap juga kita semua bahwa risk management bisa mengatur manajemen risiko tersebut ya harus diatur secara efisien dan efektif. Oke, kemudian memberikan rasa aman. Kemudian ada lagi agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Nah, selanjutnya apa saja nih langkah-langkah dalam resiko? Pertama, mengidentifikasikan risiko tersebut. Kita telaah di situ risikonya. Kita lihat, kita kaji ulang. Proses menganalisis untuk menemukan secara sistematis dan kesinambungan risiko yang menentang perusahaan. Nah, jadi maksudnya menganalisa ya bagaimana proses tersebut ya secara sistematis dan terlaksana dalam kesinambungan risiko ya. Kemudian yang kedua, pengukuran risiko. Seberapa besar kemungkinan terjadi risiko, konsekuensi risiko tersebut. Nah, pengukuran ini bisa ya diterapkan dengan berbagai macam aturan di sini, ya. Seperti apa pengukuran risiko tersebut. Nah, kemudian penanganan risiko. Bagaimana menangani risiko sehingga segala kemungkinan rugi dapat dibuat sekecil-kecilnya. Itu yang diharapkan, ya. Diamankan supaya risiko saat itu tidak besar, tapi minimalisirkan ya sekecil mungkin. Kemudian pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini maksudnya dikendalikan ya, diatur bagaimana prosesnya ya supaya risiko itu jangan sampai besar ya, jadi diminimalisirkan. Ya, next tentang proses manajemen risiko usaha. Di sini ada prosesnya. Ada risk, kalian bisa lihat di sini gambarnya. Ada risk, ada manage, kemudian assessment, ada lagi solution, dan langsung security. Nah, itu jelas ya bahwa bagian-bagian ini proses dalam manajemen risiko tersebut. Ya, penetapan risiko. Ada strategi, tujuan, dan ruang lingkup yang berhubungan dengan proses pengolahan risiko. Ya, bagiannya. Kemudian, kedua, penilaian risiko. Bertujuan mengidentifikasikan risiko yang dapat mempengaruhi acara tersebut. Buat pencapaian perusahaan tersebut dengan cara pembuatan daftar dan pengukuran risiko. Ini penilaiannya ya, seperti apa, nanti akan ada bagian-bagian tersebut. Nah, kemudian ada lagi penanganan risiko. Ini maksudnya mengurangi dampak risiko pada pihak ketiga dan menerima risiko. Ya, proses pendukungnya, komunikasi, konsultasi, dan monitoring. Dan terakhir adanya review ya. Nah, setelah proses tersebut kita masuk ke dalam komponen manajemen risiko. Di sini ada lingkungan secara internal dan eksternal. Kita lihat di sini, lingkungan internal adalah segala risiko yang kemungkinan terjadi dalam internal perusahaan. Kemudian di sini dalam komponen tidak ada deteksi terhadap risiko yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar seperti pelanggan atau klien, ya. Juga secara internal. Jadi pihak luar seperti klien, pelanggan itu tidak diharapkan untuk melibatkan, ya, karena bisa menyebabkan terjadinya risiko bagi perusahaan tersebut. Nah, apa saja dalam lingkungan internal tersebut, ya? Ada visi, misi, dan nilai. Di mana kita tahu visi dan misi itu bukan hanya sekedar isap jempol belaka, ya. Harus tahu perusahaan itu, visi perusahaan itu kemana. Kemudian misinya itu ke arah mana, ya. Dan nanti perusahaan akan menilai kira-kira kamu kompeten nggak di bidang itu, atau kuasai tidak skillnya dalam bidang itu. Tuh ya. Nah, kemudian ada lagi tata kelola.
tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas. Di sini ada strategi, sasaran dan kebijakan, kemudian persepsi, gambaran ya, nilai dan budaya organisasi. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa lingkungan internal itu banyak sekali poin-poinnya ya, yang harus kita ketahui juga. Nah, ada lagi masih ke lingkungan internal. Kapabilitas ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan. Apa saja? Misalnya modal yang cukup, waktu yang luang, ya kan? Kemudian orang, kekayaan intelektual, proses, sistem dan teknologi, ya. Oke. Nah, selanjutnya data, sistem informasi dan aliran informasi. Di sini bisa kita lihat bahwa ada komunikasi yang baik ya, hubungan dengan pemangku kepentingan internal dengan mempertimbangkan persepsi dan nilai mereka. Ya. Kemudian hubungan dan komitmen kontraktual ya. Ada lagi interdependensi dan interkoneksi. Jadi tidak ada di sini saling merasa bahwa adanya kebenaran, tentu juga ya. Oke, next, lingkungan eksternal. Ini melakukan review struktural dan bagian organisasi. Kemudian apalagi melakukan wawancara atau diskusi kelompok dengan pihak terkait atau stakeholder. Harus bisa terjun langsung seperti itu ya, bagi sistem resiko secara eksternal. Kemudian yang keempat, bisa melakukan benchmarking ya. Benchmarking itu bisa dilihat dari background-nya apa, kemudian referensinya apa, misalkan itu ya. Jadi kita benchmarking-nya siapa nih gitu ya. Nah, kita si A, kita mau ngomong misalkan kita mengikuti gitu yang si A, tapi ada juga yang tidak peduli gitu, mau siapapun yang menyanyikan, mau siapapun konser segala macam ya. Ada ya. Nah, ini lingkungan eksternal untuk risiko. Kemudian melakukan self assessment. Jadi melakukan perjanjian sendiri gitu ya. Nah, itu termasuk dalam self assessment. Kemudian melakukan penelaahan dokumen organisasi. Jadi mencari dokumen-dokumen organisasi yang tidak berhubungan lagi ya. Oke, sampai di sini kalau belum ada ditanyakan, kita lihat lagi. Nah, proses dan komunikasi. Ini juga saling ya bertautan bahwa komunikasi terjalin karena ada informasi. Ya. Nah, informasi akan terjalin karena ada komunikasi. Jadi itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, ini dicontohkan, informasi yang relevan diidentifikasikan, diperoleh, dan diperolehkan dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi itu, ya, untuk hal informasi dan komunikasi. Bisa juga komunikasi dengan atasan, atau dengan bawahan, atau seliting, misalkan antara staf-staf, atau antara kepala bagian. Oke. Nah, di sini dalam tanggapan resiko, ada istilah dengan risk avoided, menghindari resiko. Ya, itu bagian daripada tanggapan resiko. Kemudian ada lagi risk reduction, mengurangi resiko. Ya, risk reduction mengurangi resiko, contohnya misalkan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu untuk mengklaim daripada nasabahnya, dia akan mereasuransikan kembali. Jadi bukan full dia yang membayarkan, kecuali ada ritmenya atau ada aturannya ya. Kalau misalkan 10 juta ke bawah, itu yang mengerjakan ya orang-orang kita gitu ya. Rumah kita kalau misalkan tidak ada atau hujan lebat ya, saya berharap ya Bang Ipul gitu. Seperti itu contohnya ya, kalau misalkan bisa mengurangi risiko tersebut. Nah, kemudian risk transfer, memindahkan risiko. Ya, ini dicontohkan misalkan asuransi tadi ya, dipindahkan kepada reasuransikan. Kemudian ada lagi acceptance risk, menerima risiko. Jadi risiko yang ada kita terima, kita secara introspeksi lah ya, oh berarti ini memang kesalahan kita. Berarti memang ini kesalahan dari perusahaan ya, terlalu loyal, bisa terlalu memberikan keperluan yang tidak begitu penting ya, membeli produk atau barang yang tidak ada tautannya dengan risiko tersebut gitu ya, dengan materi, dengan konsep dalam perusahaan yang ada gitu ya.
accepted risk. Nah, aktivitas dalam pengendalian. Di sini pembuatan kebijakan dan prosedur delegasi wewenang dengan pengamanan kekayaan perusahaan pemisahan fungsi supervisi tersebut. Oke, yang terakhir ini ada monitoring. Memonitoring ini proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini penting dan perlu ya, penting dan perlu diperhatikan dalam proses monitoring. Jadi monitoring itu mengawasi juga ya, adanya pelaporan yang tidak lengkap atau berlebih gitu ya. Jadi takutnya misalkan dilaporkan produk tersebut misalkan yang laku terjual 100 item. Tapi kenyataannya hanya 50 item ya. Atau kenyataannya hanya ya bisa kurang dari yang dilaporkan. Nah, itu berarti kan memonitoringnya tidak sesuai ya. Jadi kita harus tahu bagaimana memonitoringkan ya pengawasan dalam resiko tersebut. Nah, resikonya apa kalau misalkan tidak sesuai dari pengawasan monitoring tersebut? Nah, berarti ada aturannya nanti akan tidak baik atau tidak terjalin dengan baik. Gitu ya. Oke. Sampai di sini merupakan materi yang Ibu sampaikan ya, yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri presentasi ini, ya saya berharap ya bisa memahami ya materi yang disampaikan pada para siswa di sini, kemudian menjaga ya kesehatannya secara baik ya, serta melakukan aktivitas dengan real ya, sehingga resiko yang dapat dihadapi bisa seminimalisirkan ya, sehingga juga dapat menciptakan inovasi, kreativitas yang tinggi dalam usaha tersebut. Jadi saya berharap semangat selalu untuk meningkatkan kreativitas yang lebih baik lagi. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semua.